Kemampuan tanaman lidah mertua untuk bertahan dalam kondisi yang sulit, seperti kurangnya air dan cahaya, menjadikan simbol ketahanan dan keberanian. Ini mengajarkan kita untuk tetap kuat dan bertahan dalam menghadapi tantangan hidup. Selain menjaga keseimbangan energi, tanaman lidah mertua juga dianggap dapat meningkatkan keharmonisan dalam hubungan antar anggota keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, sampurasun, rahayu, rahayu, rahayu. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Kali ini teman-teman saya akan berbagi tentang sisi spiritual tanaman lidah mertua. Saya rasa teman-teman sudah tidak asing lagi dengan namanya tanaman lidah mertua. Tanaman lidah mertua atau snake plant dalam bahasa Inggris tidak hanya dikenal karena keindahannya dan kemampuan adaptasi yang luar biasa, tetapi juga memiliki makna spiritual dan simbolisme yang kaya dalam berbagai budaya. Kalau di video saya sebelumnya, itu adalah bahayanya tanaman lidah mertua. Berbeda dengan video ini, kita melihat dari sisi spiritualnya. Tanaman lidah mertua bukan hanya sekedar hiasan rumah saja, tetapi juga memiliki makna spiritual yang mendalam. Sebagai simbol perlindungan, ketahanan, dan pembersih energi negatif, tanaman ini mewarnakan lebih dari sekedar keindahan visual. Dengan pemahaman dan penempatan yang tepat, tanaman lidah mertua dapat menjadi bagian penting dalam menciptakan lingkungan yang harmonis dan mendukung kesejahteraan spiritual. Sekarang kita lihat beberapa aspek spiritual dan simbolis dari tanaman lidah mertua yang menarik kita ketahui ya teman-teman ya. Untuk yang pertama adalah simbol perlindungan. Dalam banyak budaya, tanaman lidah mertua dianggap sebagai simbol perlindungan. Bentuk daunnya yang tajam dan tegak dianggap sebagai perisai yang mampu menangkal energi negatif dan melindungi penghuni rumah dari gangguan jahat. Di beberapa tradisi, salah satunya adalah Feng Shui, tanaman ini sering ditempatkan di dekat pintu masuk rumah untuk menjaga rumah dari energi negatif dan mengundang kesejahteraan. Dari sisi keamanan, karena lidah mertua ini memiliki efek samping yang negatif, maka sebaiknya tanaman lidah mertua diletakkan di bagian sisi samping kanan ataupun kiri yang jauh dari jangkauan anak-anak ataupun hewan peliharaan kalian. Yang kedua adalah pembersih energi. Tanaman lidah mertua juga dipercaya memiliki kemampuan untuk membersihkan energi negatif. Hal ini berkaitan dengan kemampuannya untuk menyaring udara dan menghasilkan oksigen. Dalam konteks spiritual, tanaman lidah mertua dianggap dapat menyerap energi buruk dan mengubahnya menjadi energi positif, membantu menciptakan lingkungan yang lebih harmonis dan damai. Kemudian yang ketiga adalah lidah mertua simbol ketahanan dan keberanian. Kemampuan tanaman lidah mertua untuk bertahan dalam kondisi yang sulit, seperti kurangnya air dan cahaya, menjadikan simbol ketahanan dan keberanian. Ini mengajarkan kita untuk tetap kuat dan bertahan dalam menghadapi tantangan hidup. Dalam beberapa budaya, memberikan tanaman lidah mertua sebagai hadiah dianggap sebagai doa atau harapan agar penerima hadiah memiliki kekuatan dan ketahanan dalam menghadapi rintangan hidup.
Kemudian yang keempat adalah harmonisasi ruangan. Tanaman lidah mertua yang digunakan dalam praktik Feng Shui untuk menciptakan keseimbangan dan keharmonisan dalam ruangan. Penempatan yang tepat dari tanaman ini dapat membantu menyeimbangkan elemen-elemen dalam sebuah ruangan, seperti elemen kayu, air, tanah, dan logam, sehingga energi Qi atau energi kehidupan dapat mengalir dengan lebih baik. Ini membantu menciptakan lingkungan yang seimbang dan mendukung kesehatan serta kesejahteraan penghuni rumah. Untuk yang kelima adalah keharmonisasian hubungan. Selain menjaga keseimbangan energi, tanaman lidah mertua juga dianggap dapat meningkatkan keharmonisan dalam hubungan antar anggota keluarga. Penempatan tanaman ini di area umum yang ada di rumah seperti ruangan tamu atau ruangan keluarga dipercaya dapat membantu menciptakan suasana yang lebih tenang dan harmonis, mengurangi konflik dan meningkatkan komunikasi positif. Kemudian yang keenam adalah media praktik spiritual. Bagi mereka yang ingin mengintegrasikan tanaman lidah mertua dalam praktik spiritual, berikut yang dapat kalian lakukan. Meditasi dengan lidah mertua, yaitu dengan cara menempatkan tanaman ini di dekat area meditasi untuk membantu membersihkan pikiran dari energi negatif dan meningkatkan konsentrasi. Kemudian, ritual pembersihan energi. Letakkan tanaman lidah mertua di ruangan yang sering digunakan untuk membersihkan energi negatif dan menjaga suasana tetap positif. Selanjutnya, menarik keberuntungan. Letakkan tanaman lidah mertua di posisi yang tepat. Tanaman diletakkan dalam pot yang sesuai dan indah. Hindarkan tanaman lidah mertua dekat dari lalu lalang anggota keluarga ya teman-teman ya. Kalian bisa meletakkan tanaman di pojok-pojok samping rumah. Ya, kembali lagi ya teman-teman ya. Semua tanaman itu memiliki manfaat dan juga mudarat. Jadi kita pandai-pandailah menempatkan tanaman tersebut supaya menjadi manfaat ya teman-teman ya. Oke teman-teman semuanya, demikianlah 6 kekuatan spiritual tanaman lidah mertua. Kalian boleh percaya ataupun tidak percaya terhadap tanaman yang memiliki makna spiritual yang mendalam itu boleh-boleh saja. Karena semua ciptaan Allah itu ada sisi manfaat dan ada sisi mudarat. Namun untuk meyakini dan mengimani tanaman atau ciptaan Allah, hal itulah yang tidak boleh kalian lakukan. Jadi untuk mendapatkan manfaatnya, tidak ada salahnya atau menanam tanaman lidah mertua di sekitaran rumah kalian. Yang terpenting adalah letakkan di tempat yang tepat. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih teman-teman telah menyimak video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya, khususnya buat diri pribadi saya. Kebenaran itu datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan kesalahan merupakan kehilafan diri pribadi saya dalam menyampaikan informasi ini. Untuk itu, mohon maaf atas segala kehilafan dan kekurangan. Jangan lupa ya teman-teman ya, sedekahkan subscribe kalian. Semoga menjadi ladang amal jariah buat kalian semuanya. Sampai ketemu lagi dengan saya di video saya selanjutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak terasa waktu pun cepat berlalu.